Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, termasuk Kukusan, BSI Depok. Untuk seluruh para pendengar, para penggemar yang selalu aktif setia mengikuti kajian di mana adanya channel Ayah Sadam dengan acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kali ini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Saudara Raihan dari kota Solo. Beliau menyampaikan minta dijelaskan adanya pengenalan atas ciptaannya yang menjadi dalil-dalil dan bukti kesabaran Zat yang Maha Esa. Ya, terima kasih untuk saudara Raihan yang ada di kota Solo atas bergabungnya Anda bersama kami channel Ayah Sadam. Mari kita sama-sama mengkaji, baik seluruh para pendengar, para penggemar yang selalu setia mengikuti kajian di mana adanya channel Ayah Sadam. Mudah-mudahan Anda semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang sakit mudah-mudahan Allah segera akan mengangkat penyakitnya, dan yang sedang kesulitan mudah-mudahan Allah segerakan mempermudah jalannya, serta yang punya hajat mudah-mudahan Allah segerakan mengabulkan hajatnya. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu mengenal atas ciptaannya yang menjadi dalil bukti kesabaran Zat yang Maha Esa, ya, yaitu seperti dalil-dalil yang pertama kosmologi, termasuk astronomi, botani, meteorologi, dan geografi, dan zoologi, dan termasuk antropologi dan psikologi. Di sini yang dipertanyakan oleh saudara Rehan yang menyangkut tentang masalah surat, ya. Sebetulnya banyak sekali kalau kita jabarin luas. Misalnya kayak kosmologi, ada dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 164, termasuk ayat 22, Ali Imran ayat 193 sampai ayat 192 sampai ayat 193, dan surat Yunus ayat 34, terus surat Al-Mu'minun ayat 86, ada lagi yaitu syariat, al-asyariat, ya, al-zaziyat, maksud saya al-syariah, yaitu ayat 47 sampai 49. Adapun yang kedua astronomi ada di surat At-Tariq ayat 1 sampai 3 dan surat Al-Buruj ayat 1, dan termasuk batoni dijelaskan ada di surat Al-An'am, ya, ayat 95, dan Al-Hajr ayat 19 dan ayat 22, termasuk Al-Huj ayat 5, Al-Namal ayat 60, dan selanjutnya yaitu meteorologi ada di surat Ar-Rum ayat 46, Al-Khosyah ayat 5, dan termasuk geografi ada di surat Al-Khosyah ayat 20, termasuk surat Ar-Ra'd ayat 3 sampai 4, termasuk surat Al-Hajr ayat 19, dan surat Al-Baqarah ayat 29. Untuk selanjutnya zoologi, surat Al-Baqarah ayat 164 dan termasuk Al-Ankabut ayat 60, Asyura ayat 29 maksudnya, dan surat Hud ayat 6, An-Nahl 79. Untuk selanjutnya antropologi terdapat ada di surat Al-Baqarah ayat 28, At-Tariq ayat 5 sampai 7, dan termasuk Ar-Rum ayat 20, Al-Huj, ya, ayat Al-Hajj maksudnya ayat 5, dan termasuk Al-Balad ayat
4 sampai ayat 9. Dan ada di surat An-Nahl ayat 78. Nah, yang dipertanyakan oleh saudara Ryan salah satunya adalah menjadi bacakan bunyi daripada surat tertentu yang berhubungan dengan psikologi ya. Ini ada 3 macam surat, yaitu surat Ar-Rum ayat 21, surat As-Saf ayat 7, termasuk surat Al-Isra ayat 85. Yang pertama surat Ar-Rum ayat 21 ya, yang berhubungan dengan psikologi, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakannya pasangan-pasangan untukmu dengan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surat yang kedua yaitu surat As-Sam ayat 7 berbunyi wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Surat Al-Isra ayat 83 wa yas'alunaka 'anir ruh fulir ruhi min amri rabbi wa ma uti'tum minal ilmi illa qalila. Dan untuk saudara Rehan yang baru saja Anda pertanyakan, sesuai dengan apa yang Anda pertanyakan, psikolog ya, baru saja saya sampaikan kepada Anda. Dan yang lainnya memang banyak sekali kalau kita uraikan panjang, karena banyak surat-surat yang baru saja saya sampaikan ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua yaitu percaya kepada malaikat ya, wajib iman kepada malaikat. Itu dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, malaikat sebagai makhluk imaterial mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, makhluk yang dimuliakan, dijelaskan di surat An-Anbiya ayat 26 sampai 28. Serta yang kedua, makhluk yang selalu patuh kepada Allah, dijelaskan surat An-Nahl ayat 50. Yang ketiga, makhluk yang tidak pernah berdosa dan maksiat, dijelaskan surat At-Tahrim ayat 6. Yang selanjutnya, makhluk yang tidak sombong dan selalu bertasbih kepada Allah, dijelaskan surat Al-A'raf ayat 206. Yang selanjutnya, mempunyai kedudukan tertentu dan selalu bertasbih, dijelaskan surat As-Saf ya, As-Safat ayat 164 sampai ayat 166. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tentang iblis dan setan ya. Ini memang masih berkaitan. Bahwasanya yang pertama, iblis adalah makhluk bahwa dari golongan jin yang dijelaskan oleh surat Al-Kahfi ayat 50. Yang kedua, iblis adalah kafir, dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 34. Yang ketiga, iblis hidup sampai kiamat, dijelaskan surat Syud maksudnya ayat 80 sampai 81. Yang keempat, iblis adalah nenek moyang setan, atau iblis mempunyai keturunan yang kemudian biasa disebut setan, yaitu dijelaskan surat Al-Kahfi ayat 50.
Yang kelima, setan bekerja mengganggu dan menyesatkan manusia. Dijelaskan surat An-Nahl ayat 63 dan Al-Anfal ayat 48, Maryam 83 dan Al-Has ya, ayat 16. Yang selanjutnya, setiap manusia disertai setan. Ada setan manusia dan ada setan jin. Dijelaskan surat Al-An'am 112. Yang ketujuh, melanggar ketentuan Allah berarti memperkuat kedudukan setan dalam diri. Dijelaskan surat Az-Zukhruf ya, ayat 36 sampai 39. Yang kedelapan, setan dinilai sebagai musuh manusia, selalu membawa kejahatan. Ini dijelaskan surat Fatir ayat 6 dan Al-Baqarah 168 sampai 169. Kata-kata setan dipergunakan untuk memimpin jahat, surat Al-Baqarah ayat 14, Ali Imran 174. Dan selanjutnya, doa untuk terhindar dari setan, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 98 sampai 99, An-Nas ayat 1 sampai 6 dan Al-Falaq 1 sampai ayat 6 ya. Demikianlah saudara pendengar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana, termasuk yang terkait saudara kita yang dari Jogja, Rehan, karena waktu sudah kami harus terlalu dan insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan cara yang sama, tanya jawab seputar dunia dan edisi religi. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian baik sengaja atau sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.